Oke, halo semua, apa kabar teman-teman semuanya? Setelah sekian lama gue nggak bawain alur cerita film buat kalian. Kali ini Bang Nau bakal bawain cerita film action asal negeri gingseng. Film ini memiliki 8 episode dalam season satunya. Tapi kalian tenang aja, saya udah rangkumin 8 episode itu dalam satu video ini. Ya, oke jadi nggak usah lama-lama dan inilah film yang berjudul Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang berlatih tinju. Dia bernama Gunwo. Malam itu Gunwo terlihat lembur dan berlatih dengan lebih keras karena besok dia akan mengikuti sebuah acara kejuaraan tinju amatir. Di samping itu media berita juga mengabarkan jika beberapa pembangunan di kota terpaksa ditutup karena efek dari pandemi Covid yang mengharuskan sebagian besar pekerja harus menjalani karantina mandiri. Kabar itu membuat seorang pengusaha muda bernama Hong mengalami kerugian yang cukup besar karena proyek pembangunan hotelnya juga mengalami imbasnya. Hong pun melakukan pertemuan dengan Yinsa yang merupakan CEO dari sebuah bank. Di sana Hong mengatakan niatnya yang ingin meminjam uang kepada Yinsa agar dia bisa menutup kerugian dan kembali melanjutkan proyeknya. Yinsa pun sepakat meminjamkan uangnya. Namun dia hanya minjamkan 80% saja dari jumlah yang Hong minta. Pengacara Jainam kemudian memperkenalkan Hong kepada Pak Kim yang merupakan seorang rentenir. Di sana Pak Kim mengatakan jika dia bersedia menginvestasikan uangnya dalam proyek itu, namun dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, Pak Kim meminta Hong untuk membangunkan sebuah kasino kecil di lantai paling atas. Syarat yang kedua, Pak Kim juga meminta untuk dibuatkan bar kecil di dalam hotel itu. Dan syarat yang terakhir, Pak Kim meminta Hong jika pandemi Covid semakin memburuk, dia meminta Hong agar bersedia menjadikan hotel itu sebagai tempat karantina. Di malam berikutnya kejuaraan tinju amatir pun akhirnya dimulai. Kejuaraan itu diikuti oleh banyak peserta karena memang memiliki hadiah yang cukup besar. Salah satu peserta yang bernama Wojin, dia ini nampak sangat bersemangat karena dia ingin sekali mendapatkan hadiah tersebut. Selama babak penyisihan, Wojin pun berhasil memenangkan seluruh pertandingan yang membuatnya masuk ke babak final. Di samping itu Gunwo yang telah berlatih dengan sangat keras, dia juga dapat memenangkan seluruh pertandingan di babak penyisihan yang membawanya masuk ke babak final untuk berhadapan dengan Wojin. Wojin pun kemudian mendapat arahan dari pelatihnya yang memintanya untuk mewaspadai pukulan tangan kiri dari Gunwo. Namun Wojin yang memiliki karakter cukup tengil, dia ini tidak mengkhawatirkan hal itu dan malah mengatakan jika bocah tengik seperti Gunwo tidak akan bisa menjatuhkan mantan marinir seperti dirinya. Ya, hingga saat laga final telah dimulai, semua ketengilan dan kesombongan Wojin itu runtuh seketika saat ia mendapat pukulan tangan kiri dari Gunwo yang membuatnya jatuh dan KO dalam laga final. Kekalahan Wojin di laga final jelas membuat pelatihnya sangat kecewa dan mengatakan jika kekalahan itu adalah pure kesalahan dari Wojin yang terlalu meremehkan musuhnya. Wojin kemudian gak sengaja bertemu dengan Gunwo yang mengajaknya untuk makan sebagai bentuk permintaan maaf. Mereka pun kemudian makan di sebuah kedai. Di sana Wojin menanyakan apa pekerjaan dari Gunwo, kenapa dia bisa memiliki pukulan tangan kiri yang sangat kuat. Gunwo pun menjelaskan jika dulu saat ia melakukan wajib militer, dia ini masuk ke dalam tim pengintai di satuan marinir, dan hal itu yang mungkin membuat kemampuan fisiknya meningkat. Ya, hal itu pun jelas membuat Wojin sangat kaget dan langsung memberikan respeknya kepada Gunwo, karena dulu dia juga sempat mendaftar ke dalam tim pengintai marinir. Namun dia tidak lolos dan hanya terpilih sebagai pasukan marinir biasa.
Gunwo kemudian pergi menemui ibunya yang bernama Yunsu. Di sana Gunwo memberikan hadiah kemenangannya kepada Yunsu dan meminta ibunya itu untuk menggunakan uang itu untuk mencicil hutang keluarganya. Di samping itu Pak Kim terlihat menemui anak buahnya yang bernama Jumin dan memintanya untuk segera mencari nasabah baru karena perusahaannya yang bernama Smell Capital ini sedang membutuhkan banyak uang. Pagi itu Jumin dan beberapa anak buah Pak Kim pun langsung mengunjungi beberapa tempat usaha dan menawarkan pinjaman untuk melunasi hutang mereka. Salah satu tempat usaha yang mereka datangi adalah kafe dari Yunsu. Ya, Jumin pun langsung menjelaskan beberapa keuntungan yang akan Yunsu dapatkan, mulai dari bunga pinjaman yang kecil dan lain sebagainya. Yunsu yang memang sedang membutuhkan uang untuk membayar sewa tempat usahanya. Dia pun langsung menandatangani surat perjanjian itu tanpa membaca semua perjanjian yang tertulis di dalam surat tersebut. Beralih kepada Gunwo yang sedang menuju ke rumah Wojin. Dia ini tiba-tiba melihat seorang pria yang sedang dikejar oleh seorang penagih hutang. Gunwo pun berusaha menyelamatkan pria itu. Namun dia pun malah dilumpuhkan oleh si penagih hutang yang ternyata adalah seorang wanita. Ya, wanita itu bernama Hiwon. Hiwon pun minta Gunwo untuk tidak ikut campur dalam masalahnya karena dia tidak tahu apa-apa mengenai masalahnya. Di sini Gunwo yang tidak enak dengan Hiwon. Dia pun minta maaf kepada Hiwon karena telah mengganggu pekerjaannya. Hiwon kemudian pergi menemui kakeknya yang bernama kakek Choi. Dan dia memberikan jam tangan yang diambil dari nasabahnya. Pak Choi yang tahu jika jam tangan itu bernilai 20 juta won. Dia pun memarahi cucunya karena hutang nasabahnya hanyalah 10 juta won. Tapi kenapa Hiwon malah mengambil jam tangan yang bernilai 20 juta won? Ya, jadi Pak Choi ini merupakan seorang penyedia jasa peminjaman uang sama seperti dengan Pak Kim. Namun bedanya Pak Choi ini tidak sama sekali menerapkan sistem bunga pada semua nasabahnya. Pak Choi kemudian menghubungi seorang direktur bernama Moon dan memintanya untuk mencarikan orang yang akan dia pekerjakan. Di tempat lain, Gunwo yang telah sampai di rumah Wojin. Dia pun mendengarkan cerita dari Wojin yang menceritakan kenapa dia bisa menjadi seorang petinju. Ya, jadi waktu itu sebelum pandemi COVID melanda, Wojin ini merupakan seorang guru olahraga di sebuah TK. Namun karena pandemi COVID, dirinya ini di PHK dan terpaksa menjadi seorang petinju. Gunwo juga mulai menceritakan kisahnya. Di masa lalu ayah Gunwo merupakan seorang pengusaha yang sukses. Namun saat pandemi COVID melanda, usaha ayahnya mengalami kebangkrutan karena terlilit banyak hutang. Dan semenjak saat itu, si Gunwo ini bekerja sebagai seorang kurir dan sesekali mengikuti event tinju untuk membantu keuangan keluarganya karena kini ibunya telah bercerai dengan ayahnya. Malam itu Pak Kim pun merayakan keberhasilan anak buahnya yang kemarin berhasil mendapatkan banyak nasabah baru. Gak lama pengacara Jaina mendapat telepon dari Hong yang mengabarkan jika Pak Wali Kota menyepakati syarat yang beberapa hari lalu Kim minta. Kabar itu jelas membuat Pak Kim sangat senang hingga ia memberikan emas seberat 3 kg kepada Jainab sebagai bentuk terima kasih karena telah bekerja dengan sangat baik. Pak Kim kemudian meminta anak buahnya untuk menagih bunga hutang kepada nasabah baru. Malam itu juga Jumin pun langsung mendatangi kafe Yunsu dan memintanya untuk membayar bunga hutangnya. Yunsu jelas kaget mendengar hal itu karena dia tidak membaca jika di dalam surat hutang itu tertulis jika nasabah baru diwajibkan membayar bunga mereka 1 hari setelahnya. Yunsu kemudian menelpon Gunwo dan memintanya untuk segera datang ke kafe karena saat ini para rentenir sedang merusak kafenya. Gunwo yang mengkhawatirkan keselamatan ibunya, dia pun langsung OTW ke lokasi. Hingga saat dia telah sampai di lokasi, Gunwo pun langsung menghajar seluruh anak buah Jumin. Gunwo kemudian bertanya kepada Jumin mengenai siapa orang yang telah memerintahkannya. Namun belum juga Jumin menjawab.
tiba-tiba datanglah Kim yang langsung minta Boim untuk memberikan pelajaran kepada Gunwo. Gunwo pun sempat melayangkan beberapa pukulan kepada Boim, namun hal itu sama sekali tidak membuatnya goyah. Hingga saat Boim melakukan serangan balasan, Gunwo pun langsung dibuat gak berdaya olehnya. Pak Kim yang melihat kemampuan yang dimiliki oleh Gunwo, dia pun meminta Gunwo untuk menjadi anak buahnya. Namun hal itu pun telah ditolak oleh Gunwo yang langsung meludahi wajah Kim. Penghinaan itu jelas tidak bisa diterima oleh Kim, hingga dia mengeluarkan sebuah pisau dan kemudian mengukirnya di wajah Gunwo. Serangan itu membuat Gunwo dilarikan ke rumah sakit oleh Yunsu. Yunsu pun jelas sangat mengkhawatirkan kondisi putranya itu. Tapi beruntungnya saat itu, sang dokter pun berhasil menangani luka yang ada di wajah Gunwo dengan menutupnya menggunakan 30 jahitan. Beberapa hari kemudian Wojin mengantarkan Gunwo untuk memeriksa lukanya. Di sana si dokter menyarankan kepada Gunwo untuk menjalani sebuah terapi laser agar bekas luka di wajah Gunwo itu bisa hilang. Namun karena biaya terapi laser yang sangat mahal, Gunwo pun tidak mau menjalani terapi itu dan hanya meminta obat kepada si dokter agar lukanya cepat mengering. Wojin kemudian menanyakan kronologi kejadian yang membuat Gunwo mendapatkan luka itu, di mana setelah Gunwo menceritakan semuanya, Wojin pun menyarankan agar Gunwo melaporkan kejadian itu kepada pihak polisi. Karena di dalam surat perjanjian hutang itu memang tertulis jika dalam waktu 24 jam nasabah baru wajib membayar bunga hutang mereka. Namun tulisan itu sengaja ditulis dengan sangat kecil agar para nasabah tidak melihatnya. Sehingga Wojin pun menganggap jika hal itu adalah sebuah penipuan. Namun Gunwo pun menolak hal itu karena dia teringat dengan ucapan dari Kim yang mengancam akan membunuh ibunya jika dia berani melaporkan kejadian itu kepada pihak polisi. Wojin kemudian mengajak Gunwo untuk pergi menemui teman lamanya. Di sana Wojin meminta temannya itu untuk meminjamkan uang 100 juta won kepada Gunwo karena keluarganya telah ditipu oleh Smile Capital. Sang Min yang mendengar nama Smile Capital, dia pun menjelaskan jika Smile Capital bukanlah perusahaan rentenir sembarangan, karena perusahaan itu merupakan salah satu perusahaan rentenir terbesar di kota itu dan terkenal tak segan-segan akan membunuh nasabahnya yang tidak bisa membayar hutang. Atas hal itu Sang Min pun meminjamkan uangnya senilai 100 juta won kepada Gunwo, namun dengan sebuah syarat, jika mereka berdua harus bekerja sebagai penagih hutang baginya. Gunwo pun jelas menolak hal itu dan mengajak Wojin untuk segera pergi meninggalkan Sang Min, karena dia merasa jika pasti ada cara lain agar dia bisa melunasi hutang ibunya tanpa harus menjadi seorang debt collector. Di tempat lain, Hiwon terlihat mengikuti seorang pria bernama Jae-ho yang merupakan orang yang telah menipu kakeknya. Hiwon pun terus mengikuti Jae-ho sampai dia melihat Jae-ho yang bertemu dengan Yumin. Namun karena Hiwon yang gak tahu siapa si Yumin ini, dia pun sengaja memfotonya agar dia bisa menunjukkan wajah Yumin kepada kakeknya. Malam itu Direktur Moon yang telah menyebarkan info loker yang disuruh oleh Pak Choi, dia pun tiba-tiba kedatangan Wojin dan Gunwo yang mendaftarkan diri mereka. Direktur Moon yang memang telah mengenal dengan Wojin, dia pun dengan senang hati akan merekomendasikannya kepada Pak Choi, sekaligus minta mereka agar besok menemui Pak Choi. Iwan sendiri yang baru saja sampai di rumah, dia pun menunjukkan foto Yumin kepada kakeknya. Namun sayang Pak Choi juga ternyata tidak mengenal Yumin. Singkatnya di keesokan harinya Wojin dan Gunwo pun datang sebuah kedai untuk menemui Pak Choi. Di sana anak buah Pak Choi mempersilahkan Gunwo untuk masuk, namun tidak dengan Wojin,
karena Pak Choi ternyata hanya ingin bertemu dengan Gunwo. Pak Choi kemudian menjelaskan kepada Gunwo jika dulu dirinya merupakan seorang rentenir. Namun kini dia telah insaf dan hanya meminjamkan uang kepada orang yang tidak mampu, serta sama sekali tidak menggunakan bunga apapun dalam usaha peminjaman uangnya. Selain itu, Pak Choi juga menambahkan jika Gunwo tidak akan dia pekerjakan dalam bagian penagih hutang, melainkan dia akan bekerja untuk menjaga cucunya ketika dia menjalankan pekerjaannya. Ucapan Pak Choi jelas membuat Gunwo sangat lega, dan ia sangat berterima kasih kepada Pak Choi yang telah mempercayakan pekerjaan ini kepadanya. Gunwo kemudian mengajak Wojin untuk makan di rumahnya sebagai bentuk perayaan karena dia telah diterima kerja di tempat Pak Choi. Namun gak lama tiba-tiba pintu rumah Gunwo diketuk oleh seseorang. Gunwo pun segera keluar untuk mengeceknya. Dan ya, ternyata orang itu adalah anak buah Pak Choi yang memberikan uang sebesar 100 juta won kepada Gunwo sebagai bentuk kontrak gajinya selama 2 tahun bekerja dengan Pak Choi. Gunwo pun jelas gak menyangka jika Pak Choi akan membayar kontrak kerjanya 2 tahun secara langsung. Dia pun kemudian memberikan uang itu kepada ibunya untuk melunasi hutangnya kepada Smile Capital. Di samping itu, Pak Kim yang mendatangi pertemuan dengan Hong. Dia pun diberitahu oleh Damin jika Hong ternyata merupakan putra sulung ketua grup Yabeso, yang merupakan sebuah grup yang cukup berpengaruh di kota itu. Sehingga Damin pun minta Pak Kim untuk berhati-hati. Pak Kim pun mengiyakan hal itu. Dia kemudian menemui Hong bersama pengawalnya yang bernama Jangdu. Di sana Hong pun memperkenalkan sepupunya yang bernama Jong kepada Pak Kim, sebelum dia mengajak Pak Kim untuk mabuk bersama. Setelah menghabiskan beberapa botol minuman beralkohol, Hong pun mulai menanyakan apakah dia benar-benar bersedia menginvestasikan uangnya dalam proyeknya. Pak Kim pun menjelaskan jika dia serius akan hal itu dan meminta Hong untuk tidak mengkhawatirkannya. Hong pun nampak lega mendengar ucapan dari Pak Kim. Namun dia juga memberikan sebuah ancaman kepadanya. Jika Pak Kim berani macam-macam dengannya, maka dia tak segan-segan akan menghabisinya. Ya, ancaman itu pun jelas gak bisa diterima oleh Kim. Hingga seusai pertemuan itu, Pak Kim pun langsung minta Jangdo untuk mencari kelemahan dari grup Yabeso. 고마워요. 아니야. 안녕하십니까. Di keesokan harinya, Gunwo dan Wojin pergi ke kantor Pak Choi. Di sana Wojin memperkenalkan dirinya kepada Pak Choi, dan dia minta Pak Choi untuk memperkerjakannya juga agar dia bisa membantu Gunwo. Pak Choi yang melihat kekompakan di antara keduanya, dia pun sepakat akan hal itu. Namun dia mengatakan jika sebelum mereka benar-benar bekerja untuknya, mereka harus membujuk Hiwon agar mau menerimanya sebagai pengawalnya. Karena jika Hiwon tidak mau menerima mereka, maka Pak Choi terpaksa tidak jadi mempekerjakan keduanya, dan Gunwo harus mengembalikan uang 100 juta won yang telah dia terima. Gak lama dari itu, Hiwon pun datang menemui Wojin dan Gunwo. Di sana Wojin mengatakan jika dia telah diperintah oleh Pak Choi untuk menjaga keselamatan Wojin saat ia sedang menjalankan tugasnya. Ucapan itu jelas ditolak oleh Hiwon, yang langsung minta Wojin untuk keluar karena dia merasa jika tidak sama sekali membutuhkan bantuan siapapun untuk menjalankan tugasnya. Gunwo yang mendengar ucapan itu, dia pun langsung berlutut dan memohon agar Hiwon mau menerima mereka. Karena jika Hiwon tidak mau menerimanya, maka dia harus mengembalikan uang 100 juta won kepada Pak Choi. Sedangkan uang itu sendiri telah dia gunakan untuk membayar hutang kepada Smile Capital. Hiwon yang kasihan mendengarkan cerita dari Gunwo. Pada akhirnya dia pun menerima Gunwo dan Wojin sebagai pengawalnya. Hiwon kemudian mengajak mereka untuk pergi makan. Di sana Hiwon mengatakan jika dia sedang berusaha menangkap seorang penipu bernama Jaeho yang telah menipu kakeknya. Hiwon menjelaskan jika Pak Choi hanya minjamkan uang kepada orang yang tidak mampu. Namun Jaeho menggunakan kesempatan itu dengan cara mencuri KTP para tunawisma yang dijadikannya sebagai identitas palsu agar Pak Choi mau minjamkan uangnya. Hiwon juga menambahkan jika dia mencurigai jika Jaeho
tidak mungkin bekerja sendirian, melainkan dia bekerja untuk seseorang. Karena beberapa hari lalu dia sempat melihat Jae-ho yang bertemu dengan seorang yang kayaknya bekerja sama dengan Jae-ho. Iwan pun kemudian menunjukkan foto Yumin kepada mereka. Gunwo yang tahu jika Yumin merupakan anak buah dari Smile Capital, dia pun langsung mengatakannya kepada Hiwon. Malam itu juga Hiwon pun mengajak Wojin dan Gunwo untuk mengintai Jae-ho dan kelompoknya. Hiwon meminta Gunwo dan Wojin untuk tidak melakukan tindakan apapun dan hanya melakukan pengintaian saja, agar mereka tahu bagaimana cara Jae-ho bisa mendapatkan KTP para tunawisma. Gunwo dan Wojin kemudian mulai menjalankan instruksi yang diberikan oleh Hiwon, di mana pada akhirnya mereka pun tahu bagaimana Jae-ho bisa mendapatkan KTP itu. Ya, ternyata selama ini Jae-ho dan komplotannya, mereka ini berpura-pura menjadi asosiasi tunawisma yang akan memberikan bantuan kepada para tunawisma selama pandemi COVID melanda. Namun dengan syarat mereka harus memberikan KTP-nya sebagai bentuk persyaratan, sehingga mereka pun dapat dengan mudah mendapat kepercayaan tanpa tahu jika KTP mereka akan dijadikan identitas palsu bagi Jae-ho agar dia bisa mendapatkan banyak uang. Penemuan itu jelas membuat Gunwo dan Wojin sangat geram, apalagi saat mereka melihat Jae-ho dan komplotannya yang menghajar salah satu tunawisma. Hal itu pun benar-benar membuat Gunwo nggak bisa menahan diri dan langsung menyerang mereka. Wojin dan Gunwo kemudian menemui Hiwon di kantor. Wojin menjelaskan jika semalam mereka terpaksa menyerang Jae-ho dan komplotannya karena mereka tak tega melihat seorang tunawisma yang dihajar. Hiwon pun jelas nggak bisa menerima alasan itu karena dia hanya memerintahkan mereka untuk melakukan pengintaian. Tapi kenapa mereka malah melakukan penyerangan? Ya, kesalahpahaman itu jelas membuat mereka berdua berdebat, hingga Hiwon pun memutuskan untuk mengeluarkan Wojin dari kantornya. Gunwo yang merasa bersalah atas hal itu, dia pun menunjukkan bekas luka di mukanya dan mengatakan, semenjak aku mendapatkan luka ini, aku tidak akan pernah diam ketika melihat orang lemah disiksa. Aku lebih baik mati karena berusaha menolong orang itu dibanding aku hanya diam dan menyaksikan mereka membunuhnya, ucap Gunwo sebelum dia meninggalkan kantor Hiwon. Ucapan itu jelas menjadi tamparan yang besar bagi Wojin, hingga dia pun sejenak berpikir dan kemudian mengirimkan pesan kepada Gunwo dan Wojin jika dia tidak jadi memecat mereka. Di tempat lain, Jae-ho yang pergi menemui Yumin. Dia pun mengabarkan jika kemarin malam ada 2 orang yang menyerang mereka. Kabar itu pun jelas tidak mengenakan bagi Yumin, hingga dia menanyakan di mana terakhir kali Jae-ho minjam uang. Kita kembali kepada Hiwon. Dia pun ditanya oleh Wojin mengenai berapa banyak uang yang akan didapat dari 1 KTP tunawisma. Hiwon pun menjelaskan jika dari 1 KTP tunawisma, Jae-ho bisa mengantongi uang sebesar 50 juta won. Jadi dia perkirakan Jae-ho sekarang telah mengantongi uang miliaran karena dia telah menjalankan bisnis itu selama bertahun-tahun lamanya. Nominal itu pun jelas membuat Wojin dan Gunwo sangat terkejut, hingga mereka tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Jae-ho dan Yumin yang datang ke tempat itu. Hiwon yang panik, dia pun langsung menutup semua akses pintu masuk, yang membuat Yumin dan Jae-ho tidak bisa masuk ke kantornya. Namun dari kedatangannya ke tempat itu, Yumin nampaknya telah mengetahui sesuatu. Gak lama Pak Choi pun datang menemui Hiwon dan menanyakan apa yang telah mereka lakukan, hingga membuat Jae-ho mengetahui markas mereka. Hiwon pun menjelaskan semua kejadian itu kepada kakeknya. Pak Choi pun jelas gak suka mendengarkan cerita itu, hingga dia minta mereka untuk berhenti mengejar Jae-ho. Namun Hiwon yang gak mau menuruti perintah kakeknya. Dia pun meminta Gunwo untuk menunjukkan luka di mukanya. Pak Choi yang melihatnya,
Dia pun bertanya mengenai siapa orang yang telah melakukannya. Gunwo pun menjelaskan jika luka itu dia dapat dari bos rentenir Smile Capital. Namun dia mengaku nggak tahu siapa nama orang itu. Tapi dari ingatannya, dia ini sempat melihat jika orang itu memiliki bekas luka sayatan di wajah bagian kanan. Pak Choi yang mendengar hal itu, dia pun langsung terdiam. Dan nampaknya dia tahu siapa orang itu. 펀치를 주고받으면서 느끼는 게 있다고. Di keesokan harinya, Hiwon mengajak Gunwo dan Wojin untuk makan. Di sana mereka pun membicarakan mengenai latar belakang kehidupan mereka masing-masing, mulai dari kehidupan masa kecil hingga bagaimana latar belakang keluarga mereka. Sesi perkenalan itu jelas menjadi bonding yang sangat baik bagi mereka, hingga setelah mereka mengetahui latar belakang mereka satu sama lain. Hal itu pun menjadi hubungan mereka kini menjadi semakin akrab. Sementara itu, Hong yang sedang mencuci mobilnya. Dia ini tiba-tiba diserang oleh beberapa orang yang gak dikenal. Hong pun jelas tidak bisa melakukan apa-apa, hingga dia tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Jangdu. Ya, ternyata orang-orang itu adalah orang suruhan Pak Kim yang sengaja mengirim pasukannya untuk mengajar Hong, karena dia gak terima dengan ancaman yang diberikan oleh Hong. Momen ini pun sekaligus menjadi gambaran betapa powerfulnya Smile Capital. Karena walaupun mereka tahu jika Hong adalah putra sulung grup Yabesu, namun Pak Kim pun sama sekali tidak takut dengan hal itu. Malam harinya Pak Choi yang mendapat kabar jika bos Smile Capital adalah Kim. Dia pun teringat dengan masa lalunya. Jadi waktu itu ketika Pak Choi masih menjadi seorang rentenir, ternyata Kim adalah salah satu anak buahnya. Hingga pada suatu momen, Pak Choi ini memutuskan untuk memecat seluruh anak buahnya karena dia ingin berhenti menjadi seorang rentenir. Namun sayang keputusan itu malah membuat Kim menyimpan dendam terhadapnya, karena dia menganggap jika Pak Choi melakukan pemecatan secara sepihak. Dendam itu benar-benar menjadi awal malapetaka bagi Pak Choi. Karena setelah pemecatan tersebut, si Kim ini meminta dua temannya untuk melakukan pencurian di kantor Pak Choi. Waktu itu Pak Choi yang mendapat kabar jika ada dua orang pencuri di kantornya. Dia pun langsung OTW ke lokasi. Hingga saat dia telah sampai di sana, Pak Choi pun langsung menyerang dua pria itu untuk mencari tahu mengenai siapa orang yang telah mengirim mereka. Namun sayang belum juga mengetahui hal itu. Tiba-tiba Pak Choi ini diserang oleh Kim. Pertarungan itu sebenarnya dikuasai oleh Pak Choi. Bahkan dia ini sempat menyayat pipi sebelah kanan dari Kim. Dan hal itu juga yang membuat Pak Choi terkejut ketika dia mendengar ucapan dari Gunwo yang mengatakan jika bos Smile Capital memiliki bekas sayatan di wajah bagian kanan. Ya, ternyata luka itu adalah Pak Choi yang mengukirnya. Sayangnya waktu itu ketika Pak Choi akan membunuh Kim, tiba-tiba dia ini diserang oleh Bo Im yang langsung menyerang dan melemparnya dari atas gedung. Pagi itu, Wojin, Hiwon, dan Gunwo yang pergi ke sebuah kedai. Mereka pun dikagetkan dengan kondisi kedai yang telah hancur. Wojin pun berusaha bertanya kepada si pemilik kedai mengenai apa yang sebenarnya telah terjadi. Wanita itu pun menjelaskan jika kedainya dihancurkan oleh Smile Capital karena dia tidak bisa melunasi hutangnya. Penjelasan itu pun membuat mereka kini semakin geram kepada Smile Capital. Hingga Hiwon pun mengajak Wojin dan Gunwo untuk melakukan penangkapan terhadap Jae-ho malam itu juga. Namun sayang rencana itu nampaknya telah diketahui oleh Jae-ho. Karena saat Hiwon memarkirkan mobilnya di samping rumah Jae-ho, salah satu anak buahnya melihat hal itu dan langsung memberitahukan hal itu kepada Jae-ho. Jae-ho pun kemudian sengaja memancing mereka untuk mengikutinya. Hingga saat Gunwo dan Wojin telah masuk ke dalam jebakan itu, dia pun minta mereka berdua untuk menemuinya. Waktu itu Hiwon yang menunggu di luar. Dia pun dibuat sangat terkejut ketika melihat banyak sekali pasukan Smile Capital yang datang ke tempat itu.
Iwon yang menyadari semua ini adalah sebuah jebakan. Dia pun langsung mengabarkan hal itu kepada kakek Choi. Gunwoo dan Wojin yang telah terpojok, mereka pun mau gak mau harus menghadapi puluhan pasukan Smell Capital yang telah mengepung mereka. Hingga saat pertempuran telah terjadi, kita pun akan diperlihatkan dengan betapa hebatnya kemampuan Wojin, Gunwoo, dan Hiwon saat mereka bertiga berhasil mengalahkan 30 pasukan Smell Capital hanya dengan waktu hitungan menit saja. Di tempat lain, Yunsu yang sedang tertidur. Dia ini tiba-tiba diculik oleh Jaeho dan anak buahnya. Beruntung saat itu, tiba-tiba datanglah seorang pria misterius yang langsung menyerang dan menyelamatkannya. Sejauh ini belum diketahui siapa pria misterius ini. Namun jika dilihat dari kemampuannya menggunakan sebuah pisau, terlihat jelas jika pria ini bukanlah pria sembarangan. Kita kembali kepada Hiwon, Wojin, dan Gunwoo yang baru saja sampai di rumah Pak Choi. Mereka pun dikagetkan dengan Yunsu yang telah berada di sana. Dan ya, ternyata pria misterius itu adalah Huang, seorang ahli pisau tangan kanan dari Pak Choi. Di rumah sakit, Pak Kim yang pergi menjenguk Jaeho, dia pun dibuat sangat terkejut ketika mendengar Jaeho yang mengatakan jika orang yang telah menyerangnya sangat ahli menggunakan sebuah pisau. Ya, Pak Kim pun langsung terdiam karena dia tahu jika orang itu adalah Huang, si ahli pisau yang sangat ditakuti di kota Seoul. Di keesokan harinya, Huang bertemu dengan rekannya yang bernama Duyong. Di sana Huang meminta Duyong untuk membantunya membunuh Kim karena dia telah mendapatkan izin dari Pak Choi untuk melakukan hal itu. Sementara itu, Kim yang bertemu dengan Yumin dan Jangdu. Dia pun meminta Yumin untuk mencari informasi tentang Huang. Sementara dengan Jangdu, dia pun diperintah untuk mencuri uang di kantor Pak Choi bersama dengan Poim. Malam itu Pak Choi mengumpulkan semua orang kepercayaannya. Di sana mata-mata Pak Choi menjelaskan jika Kim memiliki 3 orang kepercayaan yang memiliki tugasnya masing-masing. Orang kepercayaan pertama bernama Jangdu, yang merupakan seorang mantan anggota polisi yang bertugas untuk menutupi semua tindak kejahatan dari Pak Kim. Orang yang kedua bernama Yumin, yang merupakan seorang penipu ulung yang bertugas untuk mengumpulkan dan menipu para nasabah. Dan orang yang terakhir bernama Poim, yang merupakan seorang petarung jalanan yang bertugas untuk melindungi Pak Kim. Setelah mengetahui semua informasi itu, Pak Choi pun langsung meminta Hiwon untuk memindahkan semua uang di kantornya bersama dengan Wojin dan Gunwoo. Singkatnya, saat mereka telah sampai di kantor, Hiwon pun meminta Gunwoo dan Wojin untuk mengambil sebuah troli, sementara dia akan mengumpulkan semua uang itu. Tapi ketika Hiwon sedang melakukannya, dia ini tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan Poim di kamera CCTV. Hiwon yang khawatir dengan keselamatan Gunwoo dan Wojin, dia pun berniat untuk membantu mereka. Namun dia tiba-tiba diserang oleh Jangdu yang membuatnya mau tak mau harus menghadapinya lebih dulu. Di waktu yang sama, Wojin dan Gunwoo yang harus berhadapan dengan Poim. Mereka pun benar-benar dibuat sangat kewalahan. Karena walaupun Poim hanya seorang diri, namun kemampuannya benar-benar tidak bisa diremehkan. Pertarungan itu pun benar-benar berjalan dengan sangat sengit. Namun mau bagaimanapun, 2 versus 1 itu bukanlah pilihan yang baik bagi Poim, karena pada akhirnya dia pun berhasil ditumbangkan. Mereka pun kemudian segera mengumpulkan semua uang itu. Satu persatu dari kardus berisi uang pun mereka pindahkan ke dalam mobil. Hingga saat semua uang dan emas batangan telah berhasil mereka pindahkan, tiba-tiba mereka dihadang oleh pasukan Kim yang ternyata telah mengirim pasukan bantuan untuk membantu Poim dan Jangdu. Aksi kejar-kejaran pun gak bisa dihindarkan dalam scene ini. Hingga pada akhirnya semua itu pun berhenti
ketika Hiwon berhasil menabrakkan mobilnya ke arah mobil anak buah Kim. Sayangnya keputusan itu malah berakibat fatal bagi Hiwon dan Wojin, karena akibat mobil anak buah Kim yang terguling di tengah jalan. Hal itu pun membuat mobil mereka tidak bisa melintas. Situasi itu pun diperparah saat anak buah Kim yang lain mulai berdatangan, yang memaksa Wojin dan Hiwon harus berlari ke arah mobil Gunwo untuk menghindari kejaran anak buah Kim. Ya, pada akhirnya mereka pun berhasil selamat. Gak lama mereka pun sampai di rumah Pak Choi. Di sana Pak Choi pun sangat mengkhawatirkan kondisi Hiwon, hingga dia beberapa kali bertanya apakah Hiwon terluka. Hiwon pun menjelaskan jika dia baik-baik saja, namun dia minta maaf kepada kakeknya karena gak bisa memindahkan semua uang itu. Di keesokan harinya Pak Kim bertemu dengan Yumin dan Jangdu. Di sana Kim meminta Yumin untuk mencari tahu di mana lokasi rumah dari Pak Choi. Sementara dengan Jangdu, dia pun diperintah untuk segera melacak plat mobil milik Hiwon agar mereka bisa menangkapnya. Di waktu yang sama, Hiwon, Wojin, dan Gunwo, mereka pun terlihat berkunjung dan makan di resto sushi milik Huang. Gak lama Duyong juga datang ke tempat itu. Dan ya, ternyata Huang sengaja mengundang mereka karena dia ingin membahas mengenai rencana untuk membunuh dan menghancurkan bisnis milik Kim. Huang membagi mereka menjadi dua tim. Tim pertama ada Duyong dan Hiwon yang mendapat tugas untuk membunuh Yumin. Sementara dengan tim kedua ada dirinya, Gunwo, dan Wojin yang akan bertugas menangkap Jangdu. Di mana setelah mengetahui job desk mereka masing-masing, Huang dan Duyong pun langsung mengajarkan beberapa teknik menggunakan pisau kepada mereka agar Hiwon, Wojin, dan Gunwo tidak menjadi beban saat dalam misi tersebut. 한 번 더. Singkatnya, setelah semua persiapan telah matang, mereka pun berpencar untuk menjalankan job desk mereka masing-masing. Waktu itu Hiwon yang bertugas untuk mengawasi pergerakan Yumin. Dia pun langsung mengabarkan informasi itu kepada Duyong ketika dia melihat mobil Yumin yang mulai terlihat. Duyong yang mendapatkan informasi itu, dia pun langsung bersiap hingga saat dia melihat Yumin yang turun dari mobil. Hingga yang terjadi. Di tempat lain, Huang, Wojin, dan Gunwo, mereka juga mulai menjalankan job desk-nya. Di mana saat mereka melihat Jangdo, mereka pun langsung menangkapnya dan mengabarkannya kepada Pak Choi. Singkatnya, setelah mereka sampai di gudang interogasi milik Duyong, Wojin dan Gunwo pun langsung membuat air garam yang akan Huang gunakan untuk menyiksa Jangdo agar Jangdo mau memberikan informasi mengenai Kim. Gak lama Pak Choi yang telah sampai di lokasi, dia pun langsung minta Jangdo untuk mengatakan semua informasi yang ia tahu mengenai Kim. Pada awalnya Jangdo pun jelas menolak hal itu. Namun saat Pak Choi berjanji akan melindungi dirinya dari Kim, pada akhirnya Jangdo pun mau mengatakan semuanya. Jangdo menjelaskan jika semua bukti kejahatan Kim telah disimpan dalam sebuah cakram yang tersimpan di dalam berangkas buatan Jerman. Berangkas itu sendiri memiliki sistem keamanan yang sangat canggih yang hanya bisa dibuka menggunakan detak nadi dari Pak Kim. Tapi dari sejauh informasi yang ia tahu, jika berangkas itu juga bisa dikendalikan dari jarak jauh menggunakan sebuah aplikasi yang ada di HP milik Pak Kim. Jadi jika Pak Choi ingin benar-benar mengalahkan dan menghancurkan Smile Capital, maka Pak Choi harus bisa mendapatkan cakram yang tersimpan di dalam berangkas itu. Di awal episode ini, Pak Kim terlihat menelpon Jong dan maksanya untuk melacak plat motor milik Duyong. Atau jika tidak, Pak Kim mengancam akan membunuh Hong yang kini telah berada di hadapannya.
Ancaman itu pun jelas membuat Jong tidak bisa berbuat apa-apa, yang membuatnya langsung pergi ke kantornya untuk melakukan pelacakan terhadap plat motor milik Duyong. 네, 고마워요. 네, 수고하십시오. Singkatnya, setelah Jong berhasil melacaknya, dia pun langsung mengabarkan hal itu kepada Kim. Waktu itu Pak Kim yang telah standby dengan seluruh pasukannya, dia pun langsung OTW ke gudang milik Duyong. Di sana Kim dan seluruh pasukannya, mereka pun langsung menggeledah tempat itu. Hingga salah satu anak buah Kim pun berhasil menemukan alamat rumah milik Duyong, yang membuat mereka semua langsung OTW ke alamat tersebut. Di sana seluruh pasukan Kim pun berbondong-bondong dan mulai mengetuk pintu rumah dari Duyong. Duyong yang menyadari jika itu adalah pasukan Kim, dia pun meminta istrinya untuk tetap di kamar, sementara dia akan berusaha menghadapi seluruh anak buah Kim. Hingga yang terjadi. Ya, pada akhirnya Duyong pun berhasil dilumpuhkan. Pak Kim pun kemudian menemuinya dan memintanya untuk memberikan informasi mengenai alamat rumah Pak Choi serta alamat restoran sushi milik Huang. Pada awalnya Duyong pun jelas menolak hal itu. Namun ketika Pak Kim mengancam akan membunuh istrinya yang sedang hamil, Duyong pun gak bisa berbuat apa-apa dan secara terpaksa memberikan informasi itu kepada Kim. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Pak Kim pun langsung pergi menemui Huang. Di sana Huang pun jelas kaget melihat kedatangan Kim, hingga dia menduga jika Kim telah melakukan sesuatu yang buruk kepada Duyong dan istrinya. Pak Kim yang telah lama menunggu kesempatan ini, dia pun langsung melakukan serangan terhadap Huang. Pertarungan itu pun benar-benar berjalan dengan sangat sengit. Namun karena Pak Kim yang telah mempersiapkan semuanya dengan sangat matang, pada akhirnya dia pun berhasil membunuh Huang, si ahli pisau yang sangat ditakuti di kota itu. Di tempat lain, anak buah Kim yang telah sampai di rumah Pak Choi, mereka pun langsung beramai-ramai memasuki rumah itu. Wojin yang kebetulan melihatnya, dia pun langsung memberitahu kabar itu kepada Pak Choi dan mengajaknya untuk bersembunyi. Sayang saat itu pelarian mereka pun diketahui oleh pasukan Kim, yang pada akhirnya membuat Wojin dan Pak Choi berhasil dilumpuhkan. Kim pun kemudian pergi menemui Pak Choi yang tengah sekarat. Di sana Pak Kim pun sedikit basa-basi kepada Pak Choi, sebelum pada akhirnya dia pun membunuhnya dan mengambil seluruh harta milik Pak Choi. Gak lama dari itu Hiwon dan Gunwo yang baru saja sampai di rumah. Mereka pun dikejutkan dengan rumah Pak Choi yang telah terbakar. Mereka pun langsung masuk untuk menyelamatkan Pak Choi dan Wojin. Namun sayang saat itu mereka pun hanya bisa menyelamatkan Wojin karena Pak Choi ternyata telah meninggal. 제발 우려 살려. Berbulan-bulan setelah kejadian itu, kini Wojin dan Gunwo pun tinggal di rumah anak buah Pak Choi yang bernama Kakek Roy. Setiap harinya Wojin dan Gunwo menghabiskan hari dengan berlatih fisik agar mereka bisa membalaskan dendam kematian Pak Choi yang telah mereka anggap sebagai keluarga. Suatu hari Kakek Roy yang berkunjung ke makam dari Pak Choi, dia ini menemukan surat yang dikirim oleh Hiwon. Di dalam suratnya Hiwon mengabarkan kalau kini dia telah sampai di Roma
sesuai dengan wasiat yang dikatakan oleh Pak Choi. Kakek Roy kemudian menemui Wojin dan Gunwo. Di sana dia memberikan uang peninggalan Pak Choi dan meminta mereka untuk pergi ke kota Seoul untuk membalaskan dendam kematian dari Pak Choi. Menggunakan sebuah bus, mereka pun berangkat ke kota Seoul dan pada akhirnya mereka pun sampai di apartemen Mimi yang merupakan cucu dari kakek Roy. 호스피탈에 터진 사람이 엄청 많다니까. Di keesokan harinya mereka pun pergi menemui Sangmin. Di sana Wojin meminta temannya itu untuk mengumpulkan teman-teman rentenirnya yang telah ditipu oleh Smile Capital dan mengajak mereka untuk bersatu dan melakukan balas dendam. Sayangnya walaupun Sangmin memiliki look yang garang dengan memiliki tato di leher, namun nampaknya mental Sangmin gak segarang tatonya karena dia mengaku terlalu payah untuk berani melakukan hal itu. Wojin dan Gunwo kemudian pergi ke kantor Direktur Moon yang kini telah dihancurkan oleh Smile Capital. Ya, di sana Gunwo mengabarkan mengenai kematian dari Pak Choi, sekaligus mengajaknya untuk melakukan sebuah balas dendam. Kabar itu pun jelas membuat Direktur Moon sangat kaget, dan dia pun mengatakan siap membantu Wojin dan Gunwo. Malam harinya Wojin dan Gunwo menculik Jae-ho untuk mencari informasi mengenai Smile Capital. Di sana Jae-ho mengatakan jika dia juga sebenarnya nggak suka dengan Smile Capital karena dari dulu sampai sekarang si Yumin ini masih memperbudaknya untuk mendapatkan KTP tunawisma. Ya, ternyata Yumin masih hidup dan dia adalah orang yang selama ini meminta Jae-ho untuk menipu para tunawisma. Selain itu Jae-ho juga menambahkan jika Wojin dan Gunwo benar-benar ingin membalaskan dendamnya dengan Smile Capital, maka mereka harus bekerjasama dengan Hong. Karena dari informasi yang dia tahu, kalau kini masalah Pak Kim dengan putra sulung grup Yabeso semakin memanas. 스톱. Singkatnya mereka pun melakukan pertemuan dengan Jong serta Hong. Dan seperti biasa, sebelum melakukan pembicaraan, Hong pun mengajak Wojin dan Gunwo untuk mabuk bersama agar suasana menjadi chill dan enjoy. Ya, di sana mereka pun menghabiskan beberapa botol minuman sebelum akhirnya terciptalah sebuah kerjasama di antara mereka. Setelah Wojin dan Gunwo menjelaskan semua yang mereka tahu mengenai Kim, Jong pun kemudian mengenalkan ahli IT-nya yang bernama Tisa, yang dia tugaskan untuk membobol aplikasi berangkas di HP milik Kim agar mereka bisa menghancurkan dan mencuri data kejahatan milik Kim. Selain itu, Jong juga memperkenalkan pengawal terbaiknya yang bernama Hagu, yang memiliki tugas untuk mengantisipasi jikalau ada sesuatu yang tidak diinginkan. Dimana setelah semua rencana telah matang, mereka pun langsung mempersiapkan semua yang mereka butuhkan. Pertemuan di antara Hong dan Kim pun sengaja dilakukan agar mereka bisa mengakses HP milik Kim dengan cara menggunakan kode barcode. Tisa pun berhasil mengakses HP milik Kim. Namun sayang di dalam HP itu ternyata tidak ada aplikasi berangkas yang dimaksud oleh Jong. Hal itu pun jelas membuat mereka semua kebingungan. Hingga saat Haku mengecek kamera CCTV, dia pun melihat jika Kim memiliki 2 HP. Jong yang waktu itu segera mengetahuinya. Dia pun langsung meminta Hong untuk menaksikan HP milik Kim dengan wifi di gedung itu agar Tisa bisa mengaksesnya. Hong pun kemudian berpura-pura meminjam HP Kim agar dia bisa mengkonekkan HP-nya dengan wifi. Di mana setelah HP itu terkonek dengan wifi, Tisa pun berhasil mengaksesnya, sekaligus berhasil menemukan aplikasi berangkas yang dimaksud. Ya, Tisa pun kemudian menyalin semua data kejahatan Kim sebelum dia menghancurkan cakram yang menyimpan data itu menggunakan aplikasi perangkas canggih milik dari Pak Kim. Malam itu Pak Kim yang berniat untuk mengadakan sebuah pesta di rumahnya. Dia pun dikagetkan dengan bau gosong yang tercium dari ruang perangkasnya. Kim pun langsung mengeceknya. Dan ya, ternyata dia pun menemukan jika cakram yang menyimpan semua data kejahatannya
kini telah hangus terbakar. Kim yang sangat murka akan hal itu, dia pun langsung meminta salah satu orangnya yang berada di dalam kepolisian untuk mencari tahu siapa orang yang telah melakukannya. Orang kepercayaan dari Pak Kim ternyata adalah Goji, yang merupakan junior dari Jong di kepolisian. Waktu itu Jong yang gak tahu jika Goji ternyata bekerja sama dengan Pak Kim. Dia pun mengabarkan jika dia telah menemukan data kejahatan dari seorang rentenir dan memintanya untuk membantunya dalam kasus tersebut. Waktu itu Pak Kim yang sedang bersama dengan Damin. Dia pun memberitahu Damin jika dia masih memiliki salinan semua data kejahatannya. Jadi dia sebenarnya tidak menghiraukan masalah cakram yang telah hangus. Namun dia ingin membunuh semua orang yang telah berani melawannya sebelum dia akan kabur ke luar negeri. Di hari berikutnya Gunwo tiba-tiba mendapat telepon dari Boim, yang kemudian mengirimkan sebuah foto yang menunjukkan jika kakek Roy telah tertangkap. Iya, ternyata Goji telah mendapatkan semua nama yang terkait dengan masalah itu. Sehingga Pak Kim pun sengaja meminta anak buahnya untuk menangkap Roy, akan memancing kedatangan dari Wojin dan Gunwo. Waktu itu Meme yang juga mengetahui kakeknya telah tertangkap, dia pun langsung mengambil panah miliknya dan ikut pergi bersama Wojin dan Gunwo. Mereka pun kemudian OTW ke lokasi dan bertemu dengan Direktur Moon yang sebelumnya telah mereka hubungi. Wojin dan Gunwo pun kemudian segera masuk ke dalam gedung itu, hingga yang terjadi. Ya, pukulan Wojin dan Gunwo kini benar-benar menjadi sangat kuat. Belum lagi bantuan Meme yang mulai melayangkan anak panahnya dari lantai atas. Hal itu pun benar-benar membuat seluruh pasukan Kim kocar-kacir. Direktur Moon juga gak kalah hebatnya dalam scene ini, yang membuat mereka pada akhirnya berhasil mengalahkan seluruh anak buah Kim. Di keesokan harinya Jong yang memesan kopi di kafe langganannya. Dia ini tidak menyadari jika barista yang membuatkan kopi untuknya ternyata telah bekerjasama dengan Kim untuk membunuhnya. Iya, alhasil saat Jong meminum kopi itu, dia pun mengalami keracunan. Tapi beruntungnya saat itu, si Jong ini berhasil menggapai sebuah garam dan memakannya, hingga dia berhasil memuntahkan racun tersebut. Di waktu yang sama, Hagu yang sedang mandi di pemandian, dia ini tiba-tiba diserang oleh orang suruhan Kim. Hal itu juga dialami oleh Tisa, yang harus mendapatkan nasib naas saat orang suruhan Kim menabraknya menggunakan sebuah truk. Di samping itu, Gunwo dan Wojin yang mendapat telepon dari Pak Kim. Mereka pun diminta untuk menemuinya di suatu tempat jika memang mereka benar-benar ingin menyelamatkan kakek Roy. Selain itu, Kim juga memberitahu mereka jika kini dia telah mencelakai Jong dan dua anteknya. Waktu itu Meme yang juga mendengarkan percakapan itu, dia pun memaksa untuk ikut pergi menyelamatkan kakeknya. Wojin dan Gunwo yang tidak memiliki pilihan lain, mereka pun terpaksa mengiyakannya. Malam itu juga mereka pun langsung OTW ke lokasi. Gunwo kemudian sengaja menurunkan Meme di luar area pertemuan agar Meme bisa mencari spot yang bagus untuk panahnya. Setelahnya Wojin dan Gunwo, mereka pun langsung menemui Kim dan Yumin yang telah menyandra kakek Roy. Hingga yang terjadi. Ya, pada akhirnya mereka pun berhasil menyelamatkan kakek Roy. Namun mereka pun harus kembali kehilangan Kim yang berhasil kabur dengan Yumin.
Wojin dan Gunwo kemudian pergi menjenguk Jong di rumah sakit. Di sana Jong pun memberitahu Wojin dan Gunwo. Setelah mereka gagal menangkap Kim kemarin malam, dia yakini jika Kim pasti akan kabur ke luar negeri, karena kini seluruh pasukannya telah tertangkap oleh polisi. Gunwo yang mendengar hal itu, dia pun meminta Jong untuk mencarikan informasi mengenai Jang-do, karena dia ini sangat yakin jika Jang-do adalah satu-satunya orang yang tahu rute kemana Kim akan pergi. Singkatnya, setelah Jong berhasil mendapatkan informasi mengenai Jang-do, dia pun langsung memberikan nomor ponsel Jang-do kepada Gunwo dan Wojin. Mereka pun kemudian segera menghubungi Jang-do dan memintanya untuk memberitahukan mengenai rute kabur dari Pak Kim. Jang-do pun mengatakan jika dia tahu kemana Pak Kim akan pergi. Namun dia meminta Wojin dan Gunwo untuk mengirimkan uang 1 miliar dulu ke rekeningnya sebelum dia akan memberitahu kemana rute pelarian dari Pak Kim. Gunwo dan Wojin kemudian pergi menemui Hong. Di sana mereka pun minta Hong untuk membantunya karena Jang-do nggak mau memberikan informasi apapun sebelum ia dikasih uang 1 M ke rekeningnya. Hong pun sempat pesimis dengan Jang-do karena walaupun uang 1 M itu kecil baginya, namun dia nggak yakin kalau Jang-do akan menepati janjinya. Tapi mau bagaimanapun, karena ini adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan Kim, pada akhirnya Hong pun mau mengirimkan uang 1 M itu ke rekening dari Jang-do. Malam harinya setelah menerima uangnya, Jang-do pun langsung memberitahu Wojin dan Gunwo jika Kim akan kabur ke Vietnam lewat pelabuhan Pohang pada pukul 1 dini hari. Selain itu, Jang-do juga menambahkan jika dia telah meminta orangnya yang berada di pelabuhan Pohang untuk mengarahkan mereka ke kapal kargo yang ditumpangi oleh Kim. Di mana setelah mendapatkan semua informasi itu, Wojin dan Gunwo pun langsung OTW ke pelabuhan Pohang. Hingga saat mereka telah sampai, anak buah Jang-do pun langsung mengarahkan mereka ke kapal kargo yang ditumpangi oleh Kim, yang membuat Wojin dan Gunwo pada akhirnya berhasil menangkap Kim dan Yumin, sekaligus berhasil mendapatkan emas milik kakek Choi yang sebelumnya telah dicuri oleh Kim. Di akhir cerita, Wojin dan Gunwo pun pergi menemui Yunsu dan mengatakan jika semuanya telah berakhir. Ya, kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini, jadilah seorang rentenir jika kalian ingin memiliki koneksi dengan orang-orang pusat. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.